Ya, baiklah Ibu, semuanya masih semangat ya belajarnya ya. Masih, Pak. Nah, kita masih membahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Kita lanjut ke langkah berikutnya atau pembahasan berikutnya, yaitu tentang orang tua adalah contoh bagi anak. Nah, sikap dan perilaku orang tua itu harus mencerminkan antara perkataan dan perbuatan itu harus sejalan. Nah, sekarang Bapak minta ibu-ibu semuanya kita bikin kelompok kecil Bu ya. Nah, berhubung ada 15 orang, kita bagi jadi 5 kelompok ya. Jadi nanti ada sekitar 3 orang satu kelompoknya. Iya, Ya, Pak. mangga ibu-ibu semuanya bikin kelompok masing-masing, satu kelompoknya 3 orang Bu ya. Ya, Iya. silakan mangga. Nah, ya udah dibikin kelompok ibu ya. Udah, Pak. Nah, sekarang kalau misalkan sudah dibikin kelompok, ada beberapa pertanyaan dari saya. Ya, sekarang Bapak pengen tanya, nah tentang apa saja yang paling membahagiakan dan yang paling menyulitkan ketika ibu-ibu semua mengingat anak. Nah, sekarang Bapak pengen tanya kepada Ibu Iko. Nah, coba silakan Ibu Iko, kira-kira apa hal yang dapat membahagiakan dan dapat menyulitkan ketika mengingat anak, Bu? Ya, kira-kira apa Ibu Eko hal yang Ya, dapat membahagiakan dan menyulitkan ketika mengingat anak? ketika anak mendapat nilai bagus, Pak, dan ketika anak itu baru bisa berjalan. Iya, bagus. Terus apa Nah, lagi? kalau yang sulitnya itu ketika anak rewel, Pak. Apalagi kalau anak itu udah nggak nurut, itu Pak mungkin. Iya, bagus sekali. Terus ada lagi yang ditambahkan sama Ibu Billy, kira-kira Iya apa? Pak, ketika anak saya bisa menjuarai Olimpiade Pak. Iya, bagus sekali itu prestasi ya, Bu ya. Dan Iya. hal yang menyulitkan itu ketika anak saya minta sesuatu tapi tidak diberikan Pak. Oh iya itu. Rewel Ya, pastinya pasti Pak. rewel Bu ya. Iya, nanti bisa-bisa nangis Bu ya. Iya. Iya, terima kasih jawabannya Ibu-ibu semua. Ya, Pak. Tiga. Iya, baiklah Ibu-ibu, tadi jawabannya betul ya. Itu adalah hal-hal yang dapat membahagiakan dan menyulitkan ketika kita mengingat anak. Jawabannya betul semua, ya Ibu-ibu. Nah, kesimpulan dari jawaban Ibu-ibu tadi yaitu kita juga harus menjadi orang tua yang lebih baik. Itu kita harus tetap mengingat apa saja yang dapat membahagiakan atau yang dirasakan sebagai orang tua. Contohnya tadi seperti Ibu utarakan, yaitu bisa berjalan, sudah bisa berbicara, sudah mempunyai prestasi, dan sudah bisa membanggakan orang tua itu jadi nilai tambah ketika kita sudah menjadi orang tua. Artinya anak itu menjadi lebih berhasil. Nah, kesimpulan yang kedua, kita sebagai orang tua tentunya harus bisa bekerja sama Bu ya. Iya, Pak. Dalam hal pengasuhan anak itu harus bisa bekerja sama dengan baik dengan suaminya, harus berdiskusi ketika terjadi permasalahan, terjadi apa misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perilaku anak, itu harus dibicarakan baik-baik agar nanti anak itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Ibu-ibu semuanya ya. Iya, Nah, Pak. sekarang nanti ibu-ibu semua tugas atau PR dari Bapak itu harus bisa mempraktekkan Bu, harus bisa mempraktekkan tadi yang selalu mengingat hal yang membahagiakan dari anak, terus juga mau berbagi kesulitan yang dihadapi. Nah, itu nanti dipraktekkan di rumah. Buat PR ibu di rumah harus bisa mengingat hal-hal yang baiknya saja dari anak, kemudian mau berbagi kesulitan yang dihadapi ya Bu ya. Iya, Nah, Pak. nanti Oke. untuk topik selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pentingnya menyamakan antara perkataan dan perbuatan. Nah, artinya kita itu sebagai orang tua harus bisa mencontohkan, tidak hanya ucapannya saja, tetapi juga harus dibuktikan dengan perilaku kita itu harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, kalau misalkan yang namanya anak itu lebih suka melihat atau mencontoh hal-hal yang dilakukan oleh orang tua daripada hal-hal yang diucapkan. Nah, sekarang kita ada permainan Bu. Nah, biar lebih semangat Bu ya. Iya, Kita Pak. adakan permainan dulu, namanya permainan terbalik.
Ya, namanya apa Bu? Permainan Permainan terbalik. terbalik itu nanti Bapak contohkan dulu, nanti kita sama-sama bergerak, bernyanyi dan melatih konsentrasi kita Bu. Contohnya itu sekarang Bapak contohkan Bu ya. Ya Pak. Nah, contohnya itu seperti ini Bu. Bermain terbalik yaitu kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, seperti itu. Tapi nanti agak dipercepat Bu ya. Bisa Bu? Bisa. Bisa. Ya, coba dipraktekkan Ibu-ibu tadi bermain terbalik Bu tentang pundak, lutut, kaki. Yuk, ibu-ibu semuanya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Iya, cukup Ibu-ibu. Baik, terima kasih. Satu. Ya Bu, tapi nanti saya lebih dipercepat, kemudian katakannya dibalik. Kira-kira nanti Ibu bingung nggak Bu ya? Saya perhatikan kalau yang biasa kan ini kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ya, baik Ibu-ibu, terima kasih. Nah, tadi Iya, yang saya Pak. contohkan terakhir itu kira-kira bingung nggak Bu? Duh, bingung. Bingung, kenapa bingungnya Bu? Ya antar perkataan dengan perbuatan berbeda Pak. Iya, betul sekali. Sengaja tadi saya pegang kaki, harusnya kan lutut. Saya pegang kaki, harusnya kan kepala. Saya pegang lutut, harusnya kan pundak. Iya, Itulah, ya. Coba sekarang Bapak tanya kepada ibu-ibu semua, apa yang terjadi pada permainan tadi. Ibu-ibu senang nggak Bu? Senang. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan ibu-ibu Ya, ketika diatur dong. saya menyebutkan salah satu bagian, tapi memegang bagian tubuh yang lain Bu? Kira-kira bingung nggak Bu? Aduh, bingung Bu. Bingung Bu Pak. ya? Nah, itulah tadi mengapa. Ya, terima kasih ibu-ibu semuanya. Nah, kesimpulan dari permainan bermain terbalik itu, kita itu lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita ucapkan. Nah, begitu juga dengan anak Bu. Anak itu pasti akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang tua, apa yang dikerjakan oleh orang tua daripada apa yang diucapkan oleh orang tua. Nah, maka dari itu sebisa mungkin kita sebagai orang tua itu harus bisa memberikan contoh yang baik kepada orang tua. Belum Pak, belum. Iya Pak. Misalkan anak disuruh sholat, otomatis ibu dan bapaknya dulu harus sholat sebelum nanti ke anaknya. Ya. Nah, kalau misalkan anaknya disuruh berbuat baik, otomatis nanti harus bisa dicontohkan hal yang berbuat Baik. Nah, baik ibu-ibu semuanya. Nah, nanti PR lagi di rumah, dipraktekkan lagi Bu, nanti di rumah Bu ya. Iya, ya Pak. Dan harus bisa sejalan dengan Perkataan, perbuatan. Contohkan. Ya. Harus bisa menjadi. 3. Ya, itulah tadi ibu-ibu semuanya kesimpulannya tadi. Tetap ya Bu ya, kita harus menjaga tutur kata dan perilaku dari orang tuanya itu sendiri. Karena tutur kata dan perilaku itu nanti akan dicontoh oleh anak. Makanya harus berhati. Hati. Baik ibu-ibu, terima kasih semuanya.